Perkenalkan, saya Taufan Afandi, calon guru penggerak Angkatan 5 2022 SMA Negeri 1 Blora. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Selama ini, saya hanya berpikir bagaimana peserta didik saya paham dengan materi-materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas-tugas dengan baik dan tentunya memperoleh nilai yang bagus. Jika peserta didik mendapatkan nilai pengetahuan yang memuaskan, maka akan muncul predikat guru yang berprestasi dalam mengajar. Sementara, jika hasil peserta didik kurang memuaskan, akan berpengaruh kepada prestasi guru dalam mengajar. Untuk itu, saya terus berusaha mencari metode yang terbaik dalam kegiatan belajar mengajar agar nilai anak memuaskan. Saya beranggapan, tugas saya sebagai guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah sebuah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu. Saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tertib dalam pengumpulan tugas, serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran, merupakan suatu keberhasilan. Saya percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi sudah saya jelaskan. Hasil belajar yang sesuai KKM atau di atas KKM merupakan suatu prestasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya ikut pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa dan tuturi handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Pendekatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk sebatas pemberian materi, tugas, dan pemberian sanksi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghasilkan pribadi pemberontak, cuek, malas, dan rendahnya daya juang serta jiwa berkompetisi dalam diri anak. Sistem Among menuntut kesabaran dalam penerapannya. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran, menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dari sini yang berubah adalah saya mulai membenahi mindset saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu saya berusaha memberikan tauladan yang baik dari cara bersikap dan bertutur kata, bahwasanya seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu, saya harus memiliki karakter yang positif agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. Saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat mereka. Tidak menjadikan KKM sebagai salah satu dasar pedoman berprestasi, melainkan bangun segala sesuatu yang mereka miliki. Memberikan kebebasan kepada peserta didik seperti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide peserta didik. Dengan begitu, kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka kepada tujuan pembelajaran sesuai kemauan mereka, yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif anak.
Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mengidentifikasi karakter anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat, atau minatnya. Juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menjadi teladan, memberi semangat, serta memberikan dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua, guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani, dapat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik.